Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, sahabat Al-Quran yang dimuliakan Allah SWT, Mas Santri, Ruang Sanad, yang sama-sama mengharapkan ridho dan maghfirah dari Allah SWT. Alhamdulillah di pagi hari ini kita eh, memulai sesuatu yang baik dengan menuntut ilmu, insya Allah pada hari ini. Dan pada hari-hari yang lain, di setiap hari Kamis, insya Allah Ruang Sanad akan uh, melaksanakan kajian rutin, yakni kajian kitab, ya, kitab Bidayatul Hidayah karya Imam Al-Ghazali di setiap pekan ke satu, ya, di setiap bulannya, dan juga pekan ketiga untuk kitab Bidayatul Hidayah, dan juga untuk kitab Tanqihul Qaul, ya, juga berbicara tentang masalah keutamaan-keutamaan. Kalau tadi kitab Bidayatul Hidayah tentang adab, kalau Tanqihul Qaul tentang keutamaan, dan nanti ada juga kajian kitab dari Al-Itqan fi Ulumil Quran karya Imam As-Suyuti tentang ilmu-ilmu Al-Quran. Jadi insya Allah setiap hari Kamis ini adalah kajian rutin. Silahkan dimanfaatkan dan juga disebarluaskan informasi ini, kajian ini ke saudara-saudara atau teman kita, ya. Baik, alhamdulillah di tengah-tengah kita juga sudah hadir Ustadz Furqan sebagai pemateri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Ustadz? Alhamdulillah bi Masya khairin. Allah. Baik, ya, insya Allah hari ini kita akan memulai dengan kajian kitab Hidayatul Hidayah. Boleh mungkin diterangkan sedikit, Ustaz, kitab Hidayatul Hidayah ini berbicara tentang apa nih? Iya, kalau kita mungkin sudah familiar ya dengan Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin itu kalau boleh dikatakan sebagai magnus opusnya atau karya besar Imam Al-Ghazali. Nah, Bidayatul Hidayah ini versi ringkasnya ya, kutaibnya untuk kitab Ihya Ulumuddin. Jadi siapapun nanti yang tertarik untuk mengkaji Ihya Ulumuddin itu alangkah baiknya menapaki tangganya itu dari Bidayatul Hidayah. Nah, kurang lebih seperti itu. Karena secara isi insya Allah itu sama, memberikan kerangka kita bisa memahami Ihya Ulumuddin. Nah, sebagaimana tadi dikatakan, jadi Bidayatul Hidayah atau Ihya Ulumuddin itu kitab yang memang mengasah nufus jiwa kita untuk memiliki kesucian ya, kebersihan jiwa, tazkiyatun nufus. Nah, kurang lebih seperti itu. Masya Allah, ya, mudah-mudahan dengan kita mengkaji kitab Bidayatul Hidayah ini, hati kita menjadi bersih, ya. Nah, dengan hati kita menjadi bersih, ya, upaya atau ikhtiar kita memperbaiki hati kita, ya, mudah-mudahan kita semakin dekat dengan Allah, semakin Allah mempermudah semua hajat-hajat kita di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, Ustaz, tanpa perlu menunggu lama, saya persilahkan Ustaz Furqan untuk langsung menyajikan materi-materi dari kitab Bidayatul Hidayah. Tafadhol. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Iwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Puji dan syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, zat yang senantiasa melimpah curahkan nikmatnya kepada kita semua. Terutama pagi hari adalah waktu di mana Allah Subhanahu wa taala menebarkan rahmat, menebarkan barokahnya kepada kita semua. Makanya kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, burikatil ummatu fil bukur. Umatku itu diberkahi, ditebarkan barokah di pagi hari. Maka mudah-mudahan apa yang kita lakukan, aktivitas kita pada kesempatan pagi hari ini dibuka dengan aktivitas yang bisa menjemput
barokah ataupun rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, juga kepada semua umatnya yang senantiasa istiqomah menjadikan Islam sebagai pedoman hidupnya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Ikhwan wa akhwat fillah, sahabat Al-Quran rahimakumullah, insya Allah pada kesempatan pagi hari ini, sebagaimana tadi diinformasikan, kita akan memulai kajian kitab Bidayatul Hidayah. Bidayatul Hidayah ini secara arti sederhana adalah permulaan jalan menapaki hidayah. Ta'lifu al-alim al-allamah hujjatil Islam wa barokatil anam. Jadi Bidayatul Hidayah ini adalah karangan al-alim al-alamah hujjatil Islam wa barokatil anam al-imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali. Karangan Hujjatul Islam Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali. Jadi Imam al-Ghazali ini adalah Hujjatul Islam. Kenapa disebut Hujjatul Islam? Karena perkataannya, karya-karyanya itu banyak dijadikan hujjah atau banyak dijadikan pegangan, banyak dijadikan sandaran oleh ulama-ulama setelahnya atau ulama semasanya atau oleh umat secara umum. Nah, tentu bukan berarti menyandingkan karya-karya atau perkataan Imam Al-Ghazali ini dengan Al-Quran, dengan As-Sunnah yang itu adalah sumber hukum, tetapi dari segi kekuatan hujahnya, kekuatan karyanya, kekuatan pandangannya, ini banyak dijadikan rujukan oleh ulama yang lain. Makanya dikenal sebagai Hujjatul Islam wa barokatil anam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Beliau itu hidup di kisaran 450 sampai 505 Hijriah. Dan banyak sekali karya-karya beliau dalam aneka rupa disiplin ilmu, dalam berbagai macam fan ilmu. Di antaranya kalau dalam bidang usul fikih kita mengenal kitab Al-Mustasfa, itu karangan Imam Al-Ghazali. Di dalam kitab fikih pun demikian, ya, beliau punya kitab Al-Khulasoh, Al-Wajiz, Al-Basit, Al-Ajiz gitu ya. Nah, termasuk juga dalam bidang tazkiyatun nufus. Meski mungkin umat lebih banyak mengenal apa Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali ini, kecenderungannya yang banyak dijadikan apa istilahnya rujukan dalam tazkiyatun nufus, menyucikan, membersihkan jiwa itu adalah kitab-kitabnya. Di antaranya adalah kitab Ihya Ulumuddin ya. Kitab Ihya Ulumuddin menghidupkan ilmu-ilmu agama. Dan sebagaimana tadi diungkap, kitab Bidayatul Hidayah ini adalah paling tidak kita bisa mengenal versi ringkasnya dari Ihya Ulumuddin itu ya. Dari kitab yang begitu besar, mencakup banyak hal. Nah, Bidayatul Hidayah ini menjadi salah satu anak tangga ya kalau kita mungkin nanti mau mempelajari kitab Tazkiyatun Nufus yang lain ataupun terutama kitab Ihya Ulumuddin, maka Bidayatul Hidayah sebagaimana namanya, permulaan menapaki hidayah. Ini bisa menjadi pilihan terbaik untuk kita pelajari. Yang lain misalkan kitab Ayyuhal Walad ya, sama ini kitab akhlak ya, kitab adab terutama cocok untuk disampaikan kepada ya anak-anak kita, kepada santri-santri kita, Ayyuhal Walad. Nah, dan sebagainya, masih banyak kitab-kitab Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali ini. Nah, tentu kita mau mengambil barokah dari apa yang akan kita baca di Bidayatul Hidayah ini. Mudah-mudahan apa yang kita baca ini juga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Kita akan memulai dengan khutbatul kitab atau muqaddimah dari kitab Bidayatul Hidayah ini. Beliau rahimahullahu ta'ala, Imam Al-Ghazali mengatakan alhamdulillahi haqqa hamdi. Segala puji bagi Allah dengan sebenar-benar pujian. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin rasulihi wa abdihi.
Salawat serta salam semoga tercurah limpah kepada Nabi Muhammad, Rasulnya, utusannya, wa abdihi dan hambanya. Wa ala alihi wa ashabihi min ba'di. Dan juga semoga tercurah limpah kepada keluarga beliau, wa ashabihi dan para sahabatnya min ba'di setelahnya. Nah ini mukaddimah awal dari apa yang dituliskan oleh Imam Al-Ghazali. Beliau mengawali dengan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, tentu sudah tidak asing lagi. Setiap kali seseorang atau terutama para ulama menulis kitab, ini biasanya diawali dengan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Alasannya dua. Yang pertama adalah iqtidaan bi kitabillah, mencontoh kitabullah Al-Quran, karena Al-Quran diawali dengan basmalah. Kemudian yang kedua mengamalkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'u au ajzamu. Setiap perkara yang baik yang tidak dimulakan dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, maka kurang barokahnya. Ibaratnya seperti binatang yang cacat, telinganya cacat atau ekornya cacat, maka setiap perkara yang baik yang tidak dimulakan dengan bismillah seperti itu. Kemudian hamdalah dan juga salawat ke atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Amma ba'du, setelah Imam Al-Ghazali memulakan mukaddimahnya dengan basmalah, hamdalah dan juga salawat, kemudian beliau mengatakan fa'lam, ketahuilah oleh kita bersama. Kalau ada kata-kata fa'lam, ini menunjukkan syiddatul i'tina. Jadi menaruh perhatian yang penting terhadap apa yang akan disampaikan berikutnya. Ketahuilah, ayyuhal harisu ala qatibasil ilmi. Wahai al-haris itu orang yang sangat sungguh-sungguh ala qatibasil ilmi, untuk meraih ilmu. Al-mudhiru min nafsihi sidqar raghbati fihi, yang menampakkan di dalam dirinya keinginan yang begitu tulus, wa fartat ta'attushi ilaihi, dan kehausan yang begitu sangat terhadap ilmu. Jadi ini adalah seruan atau khitab kepada orang yang ingin menapaki jalan ilmu, yang ingin menuntut ilmu, yang tidak hanya sekedar ingin, tetapi haris, ya. Haris itu benar-benar sungguh-sungguh berobsesi ala kutibasil ilmi, untuk meraih ilmi, ya. Iktibasil ilmi itu maksudnya ala akhdil ilmi, untuk mengambil, untuk menuntut ilmu. Al-mudhiru min nafsihi sidqar raghbati fihi, yang menampakkan di dalam dirinya pun sidqar raghbati, keinginan yang tulus, ya. Bukan hanya sekedar coba-coba. Kemudian wafartot ta'atushi ilaihi, dan juga sangat haus terhadap ilmu. Nah, apa kata Imam Al-Ghazali rahimahullah? Bagi siapapun yang begitu terobsesi untuk meraih ilmu, annaka ingkung tataqsidu bitolabil ilmi al-munafasah. Seandainya, annaka sesungguhnya engkau ingkung tataqsidu, jika engkau bermaksud bitolabil ilmi, dengan menuntut ilmu itu maksudnya adalah al-munafasah, berlomba-lomba. Nah, al-munafasah di sini maksudnya adalah al-munafasah al-mazmumah, berlomba-lomba yang negatif. Karena munafasah itu tentu kita mengenalnya ada dua. Ada al-munafasah al-mahmudah, berlomba-lomba yang itu terpuji. Sebagaimana di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wa bidzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan dalam hal yang demikian itu, maka berlomba-lombalah orang yang berlomba-lomba. Sebagaimana kita bisa mendapati para sahabat itu berlomba-lomba dalam bersedekah. Mereka merasa tersaingi ketika sahabatnya yang lain bersedekah lebih banyak. Nah, namun yang dimaksud al-munafasah di sini adalah al-munafasah al-mazmumah, yang tercela. Dia menuntut ilmu itu hanya gara-gara ingin, ya, pamer misalkan bahwa ijazahnya sudah banyak, ya. Dia berlomba-lomba ingin apa? Ingin mendapatkan gelar yang paling panjang, gitu ya. Ini munafasah yang tercela. Kemudian wal mubahah, ya. Jika engkau memiliki maksud dalam menuntut ilmu itu adalah al-mubahah, berbangga-bangga. Hai al-mufakhoroh, mubahah itu sama dengan al-mufakhoroh, sombong, ya. Wa taqadduma alal akron,
dan ingin mengungguli ya sesamanya, sesama talabul ilmi. Wastimala tawujuhin nasi ilaika, dan menginginkan. Maksud dari talabul ilminya itu ingin memalingkan, mengarahkan arah manusia, pandangan manusia kepadanya, ingin dikenal, ingin mengejar popularitas. Kemudian wajam ahutomid dunia, memiliki maksud menuntut ilmu itu ingin mengumpulkan dunia. Maka kata Imam Al-Ghazali, nah ini yang penting untuk kita perhatikan, fa'ang tasa'in fi hadmi dinika wa ihlaki nafsika wa bai'i akhiratika bidunyaka. Maka engkau itu sedang berjalan fi hadmi dinika, dalam merubuhkan agamamu. Nah, jadi menuntut ilmu itu bagus, punya obsesi yang tinggi, punya semangat yang tinggi, tidak main-main. Waktunya digunakan untuk menuntut ilmu, sepekan bahkan tidak ada hari yang kosong dari menuntut ilmu. Namun kalau maksudnya adalah al-munafasah, ya, berlomba-lomba, al-mubahah, berbangga-bangga, wa taqaddum 'alal aqron, maksudnya hanya sekedar ingin mengungguli yang lain, ya, wastimala tawujuhinas, maksudnya hanya ingin mencari popularitas, wajam ahutomid dunia, maksudnya hanya sekedar ingin mengumpulkan dunia. Maka kata Imam Al-Ghazali, maksud-maksud yang demikian pada hakikatnya antasa'in fi hadmi dinika, engkau itu sedang merubuhkan agamamu, wa ihlaki nafsika, sedang merusak jiwamu, sedang merusak dirimu, wa bai'i akhiratika bidunyaka, sedang menjual urusan akhiratmu dengan dunia. Nah, kemudian kata Imam Al-Ghazali, fasabqatuka khasiratun, ay bai'atuka khasiratun, jual belimu itu berada di dalam kerugian. Seolah-olah kan kalau kita belajar menuntut ilmu, kita sedang menjual waktu kita, waktu yang sehari 24 jam, misalkan 2 jamnya kita luangkan untuk menuntut ilmu. Kan menukar waktu 2 jam itu dengan aktivitas untuk mendapatkan ilmu. Ya, kita punya harta sekian juta misalkan, kemudian sebagiannya kita sisihkan untuk apa? Untuk bayar supaya kita apa? Bisa baca Quran, ya, untuk infak supaya apa? Supaya kita bisa ya ilmu-ilmu yang ingin kita dapatkan, ya, ada pertukaran, ada muawadah antara apa yang kita miliki, baik itu waktu, pikiran gitu ya, kemudian juga harta untuk mendapatkan ilmu. Namun kalau tujuan menuntut ilmunya sebagaimana tadi disebutkan di atas, maka kata Imam Al-Ghazali, fasaqatuka khasiratun, maka transaksimu, jual belimu itu rugi. Wa tijaratuka bairatun, demikian pula perdaganganmu itu bangkrut. Wa muallimuka mu'inun laka ala isyanika, wa muallimuka, dan gurumu, pengajarmu itu mu'inun, membantumu, ala isyanika, membantumu dalam kemaksiatanmu. Jadi kalau pengajar atau guru atau ustadznya tahu bahwa ternyata muridnya ini yang dia ajari itu maksud belajarnya itu sebagaimana tadi hanya ingin sekedar berlomba-lomba di dalam urusan dunia, hanya ingin sekedar berbangga-bangga, hanya sekedar ingin mengungguli yang lain, hanya ingin sekedar mencari popularitas, hanya ingin sekedar mengumpulkan dunia, maka muallimnya itu mu'inun laka ala isyanika. Dia sedang membantumu dalam mengerjakan kemaksiatanmu. Wasyarikun laka fi khusranika, dan kerjasama, memiliki kerjasama bersamamu fi khusranika, dalam meraih kerugianmu. Wa huwa kaba'i saifin min qati'i tariqin, maka muallim seperti itu yang mengajari muridnya dengan tujuan-tujuan menuntut ilmu sebagaimana tadi di atas, itu seperti orang yang menjual pedang kepada orang yang akan membegal. Ya, sudah tahu orang ini membeli pedang atau membeli senjata maksudnya untuk membegal, untuk membunuh. Maka dia jual pedang itu kepada orang tersebut, maka tentu sama-sama celakanya. Sama-sama dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Waman a'ana ala ma'siyatin walau bisyatri kalimatin kana syarikan fiha. Nah, ini sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ya. Sebagaimana sabda Rasulullah. Jadi ini iktibas dari sabda Rasulullah, barang siapa yang membantu seseorang mengerjakan maksiat,
walau bisyatri kalimatin, meskipun dengan sepotong kalimat, karena syarikan pihak, maka ia berserikat, ya, punya andil, punya saham di dalamnya. Nah ini, jadi di Muqaddimah sendiri Imam Al-Ghazali ini sudah memberikan pengingat bagi kita semua sebelum nanti masuk ke bab berikutnya, perkara niat atau maksud dalam thalabul ilmi ini terlebih dahulu yang harus diluruskan. Dan memang ini menjadi konsen para ulama biasanya ketika mereka itu menulis sebuah kitab, maka di awal-awal kitab itu paling tidak di mukaddimah disinggung terlebih dahulu berkenaan dengan niat ini. Jangan sampai salah niat, salah tujuan. Contoh saja misalkan Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di beberapa kitabnya, meskipun kitab yang dituliskan itu adalah kitab yang isinya adalah kumpulan hadis, misalkan apa? Misalkan Al-Arba'in An-Nawawiyah atau misalkan Riyadus Shalihin, maka beliau itu meletakkan hadis pertamanya adalah hadis tentang niat. Innamal a'malu binniyat. Nah, faidahnya apa? Faidahnya ini memberikan pengingat bagi siapapun yang ingin membuka kitab tersebut atau belajar secara umum untuk apa? Meraba hatinya terlebih dahulu. Apakah benar hatinya itu ketika dia thalabul ilmi benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ataukah ada hal yang lain? Nah, kemudian tidak sedikit juga para ulama muallim, ya, yang mengetahui ini santri-santrinya atau murid-muridnya ini datang meskipun dari jauh, kelihatannya mau menuntut ilmu, tetapi ternyata tujuannya tidak baik. Di antara mereka ada yang tidak mau mengajar murid seperti itu. Karena apa? Karena seperti apa yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, wa mu'allimu kamu inun laka ala isyanika. Ya, guru yang ngajar kepada murid, kepada santri, kepada siapapun penuntut ilmu yang dia tujuannya tidak baik, hanya sekedar untuk mufakhoroh, berbangga-bangga, hanya ingin sekedar mengejar popularitas, maka dia tidak ingin ikut-ikutan dosa di dalamnya. Tapi juga tentu yang paling afdol kalau ada mu'alim, ada guru, ada ustadz yang mengetahui ketidaktulusan, ketidakikhlasan dari muridnya, tentu yang paling afdol adalah meluruskan niatnya supaya benar dalam menuntut ilmu. Nah, Iwan wa akhwatillah rahimakumullah, berikutnya qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, wa in kanat niyatuka wa qasduka fi ma bainaka wa bainallahi ta'ala min ta'allumil ilmi al-hidayata duna mujarradi riwayah fa abshir. Kata Hujjatul Islam, dan jika niatmu, maksudmu di antaramu dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam belajar itu adalah al-hidayah duna mujarradir riwayah, adalah untuk mendapatkan hidayah duna mujarradir riwayah, tidak hanya sekedar banyak-banyakkan riwayah, tidak hanya sekedar untuk transfer informasi, fa'abshir, maka bergembiralah, kata Imam Al-Ghazali. Nah, makanya kan dikatakan bahwa ilmu itu laisa bikasratir riwayah walakinnal ilma al khasyah. Ilmu itu tidak dihitung, tidak ditakar dengan sekedar banyaknya riwayah. Maksud di sini riwayah itu tidak hanya sekedar banyaknya informasi yang dia dapatkan. Ditanya ini tahu, ditanya itu tahu, gitu ya. Kemudian berbagai macam strata pendidikan dia sudah lalui. Tetapi innamal ilmu al khasyah, sesungguhnya hakikat dari ilmu itu adalah khasyah, rasa takut. Dengan semakin banyak ilmu, harusnya selaras dengan semakin tingginya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, rasa takut positif yang akan memotivasi dia untuk bersungguh-sungguh menjalankan apa yang diketahuinya, apa yang diperintahkan oleh Allah. Rasa takut yang membuat dia tidak mudah untuk meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Allah, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya itu hanyalah para ulama, orang yang berilmu. Nah, makanya kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, jika niatmu, maksudmu, ya, yang itu dipasang antara dirimu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam ta'allumil ilmi itu adalah al-hidayah, mencari hidayah duna mujarradir riwayah, tak sekedar untuk memperbanyak riwayah, maka fa'abshir, gembiralah. Mengapa?
fa innal malaikata tabsutu laka ajnihataha idza masyaita, karena sesungguhnya para malaikat itu menghamparkan sayapnya untukmu, ya, idza masyaita, jika engkau berjalan menuju majelis ilmu. Nah, ini sebagaimana sabda Rasulullah kan seperti itu. Jadi di antara keutamaan orang yang menuntut ilmu itu berjalan menuju majelis ilmu adalah para malaikat itu membentangkan sayapnya. Apa maksud membentangkan sayap? Maksud membentangkan sayap itu malaikat pun takzim, takrim, memberikan penghormatan, memberikan pengagungan kepada orang yang berjalan menuntut ilmu. Atau dalam syarah yang lain, maksud membentangkan sayapnya itu para malaikat pun mendoakan orang yang berangkat menuju ilmu. Nah, dengan catatan tadi berangkatnya ke majelis ilmu itu atau usahanya, ikhtiarnya di dalam menuntut ilmu itu apa adalah al-hidayah duna mujarradir riwayah. Dalam rangka apa? Dia tulus ingin mendapatkan petunjuk Allah, ingin mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya sekedar mujarradir riwayah, tidak hanya sekedar apa hanya sekedar mendapatkan pengetahuan tok gitu ya. Tidak hanya sekedar ingin menumpuk informasi di dalam benaknya. Kemudian wahitanal bahri tastaghfirulaka idza sa'ait. Bukan hanya malaikat, ya. Malaikat itu jumlahnya banyak. Dikatakan di langit itu tidaklah ada, ya, area satu jengkal, melainkan di sana ada malaikat. Entah itu yang sedang berdiri, sedang sujud, sedang ruku, sedang tasbih, sedang tahlil, sedang melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, saking banyaknya. Nah, namun juga wahitan al-bahri, ikan-ikan yang ada di samudra itu pun astagfirulaka idza sa'aita, memintakan ampunan bagimu jika engkau berjalan menuju tempat majelis ilmu. Nah, ini luar biasa, ya. Di antara fadilah keutamaan menuntut ilmu, ya, dan niatnya, maksud dalam menuntut ilmunya itu benar, ya, tidak seperti poin-poin tadi yang disampaikan di awal oleh Imam Al-Ghazali, maka keutamaannya para malaikat membentangkan sayapnya, kemudian laut yang ikan yang ada di lautan pun memintakan ampunan baginya. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala, berkata berikutnya, Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali, walakin yanbaghi laka an ta'lama qabla kulli syai'in annal hidayata allati hiya samaratul ilmi laha bidayatun wa nihayatun. Tetapi perlu kita ketahui bersama, qabla kulli syai'in, sebelum segala sesuatu, annal hidayat, sesungguhnya yang namanya hidayah. Hidayah itu kata Imam Al-Ghazali, hiya samaratul ilmi, buah dari ilmu. Nah, ini. Jadi buah dari ilmu itu apa? Hidayah. Ketika kita mengetahui, kita tergerak untuk melaksanakan apa yang kita ketahui, ya, meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka itulah hidayah yang merupakan buah dari ilmu. Nah, makanya kan dikatakan wa kullu man orang yang punya ilmu tetapi tidak mengamalkan, kasyajar bila samar, ya. Orang yang punya ilmu tapi dia tidak mengamalkan, maka kasyajar bila samar, seperti pohon yang tidak berbuah. Wah, pohonnya itu rimbun, ya kan? Cabangnya itu menjulang, daunnya pun rimbun dan enak dipandang gitu ya. Tetapi tidak berbuah. Ya buat apa gitu ya? Nah, makanya orang yang berilmu pun ilmunya banyak, ilmunya luas, bahkan dikenal sebagai cendekiawan intelektual muslim misal. Tetapi ilmu yang dia punya itu tidak selaras dengan amal, tidak berbuah. Nah, maka seperti pohon yang tidak berbuah. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, ya, walakin yanbaghi laka an ta'lama qabla kulli syai'in annal hidayata allati hiya samaratul ilmi laha bidayatun wa nihayatun. Perlu kita ketahui bersama sebelum segala sesuatu bahwa sesungguhnya yang namanya hidayah, yang hidayah itu adalah buah dari ilmu, laha bidayatun wa nihayatun, memiliki bidayah, wa nihayah, dan juga nihayah. Bidayah itu apa? Bidayah itu permulaan. Wa nihayah, nihayah itu apa? Ujungnya. Punya bidayah, punya nihayah. Wa dohirun wa batinun, dan juga memiliki sisi dohir, wa batinun, dan juga sisi batin. Apa sisi dohir dari hidayah? Sisi dohirnya itu adalah
takallufu syar'iyah, taklif syar'i. Ya. Sisi dohirnya itu adalah ahkamul khamsah, 5 hukum, aspek-aspek syar'iyah yang itu harus kita jalankan ya dan nampak ya. Seseorang belajar tentu ya buahnya itu adalah mengamalkan apa yang ia ketahui, yang wajib segera ia laksanakan, yang haram segera dia tinggalkan, yang sunnah coba usahakan, ikhtiarkan untuk dilaksanakan ya sebagai sesuatu yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang makruh pun demikian, sebisa mungkin dia tinggalkan. Nah, ini sisi zahir dari hidayah. Wa batinun, dan juga memiliki sisi batin. Kalau sisi batinnya apa? Asrarul qulub, ya, rahasia-rahasia hati yang itu tidak nampak dari diri seseorang, kecuali dia sendiri yang tahu dan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa misalkan kejujuran, apa misalkan hal-hal yang membuat amalnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada ria, tidak ada hasad, tidak ada sum'ah dan sebagainya, ya kan? Nah, ini batin, sisi batin dari hidayah. Kemudian qala al-muallif rahimahullahu taala wala wusula ila nihayatiha illa ba'da ihkami bidayatiha. Maka tidak akan sampai kepada ujung dari hidayah itu illa ba'da ihkami bidayatiha, kecuali setelah memantapkan bidayahnya, setelah memantapkan permulaannya. Bagaimana mungkin dia bisa mencapai ujung kalau jalan tangga atau apa anak tangga pertama dia tidak tapaki, gitu ya. Nah, wala usura ala batiniha. Demikian pula dia tidak akan menemukan sisi batinnya illa ba'dal wuqufi ala zahiriha. Kecuali ketika dia sudah menetapi sisi zahirnya. Jadi jangan sampai kemudian dia fokus ya memperbaiki sisi batinnya, memperbaiki mengolah hatinya, sementara dia lalai dengan aspek syar'inya yang itu nampak. Sholat masih sering dia lalai kan, kalaupun sholat di waktunya, misalkan itu ya. Kemudian puasa pun di bulan Ramadan, ya kan? Tidak memperhatikan syarat rukunnya. Kalaulah puasa seenaknya. Zakat pun demikian, tidak diperhatikan nisab dan haulnya. Pokoknya sisi-sisi dohir, ya kan? Dia lalaikan. Makanya kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, wala unsur ala batiniha, dia itu tidak akan mendapatkan sisi batinnya illa ba'dal wukufi ala dohiriha, kecuali ketika dia sudah menetapi sisi dohirnya. Nah, ini. Kemudian waha ana musyirun alaika bidayatil hidayah. Ya. Di sinilah kata Imam Al-Ghazali, aku itu memberikan isyarat catatan bagi kita di bidayatil hidayah. Dengan bidayatil hidayah, permulaan menafaki hidayah. Dalam rangka apa? Litujar riba fiha nafsaka. Dalam rangka menguji, ya, menguji dirimu. Watam tahina biha qalbaka, mengetes dengannya hati. Jadi mukadimah ini ya, kenapa kita penting untuk dibaca? Karena untuk mengetahui apa sebetulnya maksud dari ditulisnya kitab ini. Nah, makanya kita bisa menemukan paling tidak di paragraf ini bahwa maksud dari Imam Al-Ghazali menulis Bidayatul Hidayah ini adalah litujarriba fiha nafsaka watam tahina biha qalbaka, untuk menguji jiwa kita. Ketika nanti kita baca bagian-bagian di kitab Bidayatul Hidayah ini, nah, apakah jiwa kita itu condong kepadanya, selaras dengan apa yang ditulis, atau malah ada penentangan, gitu ya. Watam tahina biha qalbak, mengetes hati kita, ya. Apakah ya kalau sudah selaras dengan apa yang ditulis, ya kan? Sebetulnya apa yang ditulis ini tidak banyak yang tidak asing di tengah-tengah kita ya, terkait dengan bagaimana kita misalkan nanti adab ketika bangun tidur, ketika apa masuk ke tempat wudhu, ke masjid dan sebagainya, gitu ya. Doanya apa? Kemudian kalau tidak dilakukan seperti apa? Namun dengan penekanan-penekanan yang itu bisa jadi apa membuat hati kita tersentuh, membuat jiwa kita mungkin apa merontak. Karena apa? Karena selama ini ya kita jauh dari apa yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah. Nah, makanya in sadafta qalbaka ilaiha ma'ilan wa nafsaka biha mutawi'atan walaha qabilatan fadunaka wa taqallu'a ila nihayati. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala bahwa eh,
jika engkau menemukan hatimu kepada ilaiha, kepada bidayatul hidayah ini mailan, condong, wa nafsaka biha mutawi'atan, dan jiwamu terhadapnya itu patuh, walaha qabilatan, dan ada penerimaan, fadunaka wattatallu'aka ilan nihayah, maka ambillah wattatallu ilan nihayah. Setelah itu baru kemudian telaah. Setelah itu kemudian tapaki anak tangga berikutnya ilan nihayah, untuk bisa sampai kepada penghujungnya. Nah, jadi ketika nanti kita baca bagian per bagian dari kitab Bidayatul Hidayah ini, fa in sadafta qalbaka ilaiha mailan, jika hati kita itu condong, ya kan, punya interest terhadapnya, wa nafsaka biha mutawi'atan, jiwa kita pun patuh terhadap apa yang dituliskan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah, kemudian kita pun memiliki rasa penerimaan terhadapnya, faduna, ambillah, laksanakan. Nah, baru setelah itu wat tatallu'a ilan nihayah. Silahkan untuk menuju kepada anak tangga berikutnya. Wat gula ila biharil ulumi wal mukasyafat, dan melanglang buana lah, ya, untuk menyelami lautan ilmu wal mukasyafah, ya kan? Nah, ini pesan penting dari Imam Al-Ghazali rahimahullah. Karena tadi bahwa tidak mungkin seseorang itu bisa sampai kepada nihayah, kepada ujungnya, illa ba'da ihtami bidayatiha, kecuali setelah dia itu memantapkan diri di dalam permulaannya. Nah, makanya kan ini analogi lain. Seseorang itu kalau belajar bela diri, biasanya apa yang diperkuat, ya kan? Yang diperkuat itu kan biasanya teknik-teknik dasarnya terlebih dahulu. Ya kan? Orang itu kalau dia tidak sabar, ngapain? Kemarin sudah belajar teknik dasar ini, kenapa diulang lagi? Nah, justru dengan teknik dasar itu, dengan fondasi itulah dia akan kuat ketika diajarkan misalkan jurus-jurus yang lain. Nah, gitu. Orang bangun rumah pun kan demikian. Biasanya bangun rumah itu yang benar-benar sangat-sangat diperhatikan adalah fondasinya terlebih dahulu. Orang mau bangun rumah, bangunan, misalkan apartemen sekian ratus lantai, nah, maka tentu yang harus diperhatikan terlebih dahulu adalah fondasinya. Kuat nggak? Mantap tidak? Nah, kalau sudah mantap, sudah dirasa kuat, baru kemudian beranjak ya kepada bagian-bagian yang lainnya. Nah, Iwan wahwat rahimakumullah. Kemudian wa in sadafta qalbaka indamu akhadatika iyyahu biha musawi. Nah, sebaliknya, kalau engkau mendapati hatimu itu indamu akhadatika iyyahu, ya, jika engkau itu mengambil, ya, atau menelaah apa yang dituliskan oleh Imam Al-Ghazali ini musawifan. Musawifan itu orang yang punya penyakit taswif. Apa itu taswif? Taswif itu orang yang senantiasa menunda-nunda, menangguh-nangguhkan. Dia itu tahu bahwa sedekah itu baik, pahalanya besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dia itu taswif, menunda-nunda. Nanti lagi, besok. Besok aja lah. Sudah besok, besok lagi, besok lagi. Nah, udah sampai seminggu, nantilah minggu berikutnya. Tahu bahwa baca Quran itu fadilahnya besar, ya kan? Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi asri amsalih. Baca Quran itu Allah balas dengan 10 kali kebaikan. Tetapi orang yang punya penyakit taswif, menunda-nunda, ditunda-tunda. Nanti, nanti, nanti. Nah, makanya kalau baca di kitab Nasaihul Ibad itu dikatakan, ya man bidunya hustagal qad gharrahu tulul amal. Ya, wahai orang yang tersibukkan oleh urusan dunia, qad gharrahu tulul amal, sungguh telah memperdayaimu, telah menipumu apa? Tulul amal, ya, panjang angan-angan. Panjang angan-angan itu ya dia punya angan-angan yang ya panjang, punya lamunan yang panjang. Maksudnya eh, apa? Dia berangan-angan andai begini, andai begitu, ya kan? Sementara dia tidak berusaha untuk melakukan. Nah, yaman bidunya hustagal qad gharrahu tulul amal. Al mautu ya'ti bagdatan, sementara yang namanya kematian itu ya'ti bagdatan, datangnya itu tiba-tiba. Wal qabru sundukul amal. Dan kuburan itu, ya, alam kubur itu sundukul amal, ya, kotaknya amal, pahalanya apa yang dilakukan di dunia ini itu yang akan dibawa ketika kita mati. Nah, makanya jangan tulul amal, jangan taswif, menunda-nunda.
ya, karena yang namanya kematian itu ya tiba datangnya tiba-tiba, nggak pernah tahu. Kecuali kalau kita tahu, saya jatah usianya 40 tahun lagi, nah berarti masih ada jangka waktu, nanti saja ibadah getolnya itu benar-benar beribadahnya itu paling tidak setahun menjelang kematian. Nah, kalau tahu seperti itu ya mungkin bisa gitu ya untuk menunda-nunda amal. Tetapi karena kita semua tidak tahu kapan ajal itu datang, maka ya tidak layak seorang yang beriman itu memiliki sikap taswif, ya. Tidak layak seorang yang beriman itu tulul amal, menunda-nunda amal, panjang angan-angan gitu ya. Nah, padahal di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala kan mengatakan idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jika datang ajal maka tak ada seorang pun dari kita yang bisa menundanya. Tak ada juga seorang pun dari kita yang bisa mempercepatnya. Ya, qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah oleh Muhammad, innal mautal ladzi tafirruna minhu. Sesungguhnya kematian yang engkau lari darinya, ya, yang engkau lari menghindari kematian, fa innahu mulaqikum, maka sesungguhnya kematian itu yang akan menghampirimu. Tidak ada seorang pun dari kita sehebat apapun yang bisa lari kematian, ya. Aina matakunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayadah. Dimanapun kita sembunyi, ya kan, meskipun di balik peti busi, ya, maka yudrikumul mautu, tetap kematian itu akan datang menghampiri kita. Nah, makanya wa in sodafta qalbaka inda mu'akhadatika iyyahu biha musawipan, jika ternyata nanti setelah kita baca-baca kitab Bidayatul Hidayah ini atau kitab apapun yang memberikan motivasi bagi kita untuk beramal, namun hati kita itu taswif, jiwa kita itu taswif, menunda-nunda, nanti aja. Apabila amali di muqtadaha mumatilan, bahkan untuk mengamalkannya dengan apa yang dituntutnya itu mumatilan, bukan hanya taswif, tetapi mumatilan itu mumatilan. Mumatilan itu dia melalaikan, ya, makanya menangguhkan gitu ya. Makanya kan di dalam hadis matlul ghani dulmun. Matlul ghani, orang yang sudah memiliki harta untuk dibayarkan kepada orang yang menghutanginya, namun dia menunda-nundanya, maka zulmun itu adalah kedoliman. Nah, al matlu, ya, mumatilan itu dia menangguh-nangguhkan, menunda-nunda. Fa'lam anna nafsaka alma ilata ila tolabil ilmi ya an nafsu al ammaratu bisunaini. Jadi kalau semangat nyari ilmunya sih tinggi, obsesinya sih luar biasa. Tetapi dalam beramalnya itu taswif, mumatilan, dalam mengamalkan apa yang dia ketahuinya itu dia ya rendah. Dia menunda-nunda mengamalkan, melaksanakan apa yang ia ketahui. Sudah tahu sholat itu wajib, ya, sudah tahu baca Al-Quran itu banyak fadilahnya, tetapi tidak pernah dia lakukan, bahkan menunda-nundanya. Baru semangat nanti ketika di bulan Ramadan, ya, sudah tahu riba itu haram, ya, berkali-kali baca eh, apa eh, eh, kitab tentang haramnya riba, berkali-kali menelaah tafsir tentang haramnya riba, tetapi dia masih bergelimang dengan harta ribawi, gitu ya. Sudah tahu berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua itu besar sekali pahalanya. Bahkan kalau dia durhaka kepada orang tua itu adalah dosa besar, namun dia tetap saja durhaka kepada kedua orang tua. Nah, dia semangat untuk mencari ilmu, memiliki rubah, ya, as-sadiqah, keinginan yang tulus dalam mencari ilmu. Kalau diajak ke majelis ilmu mah ya dia easy going, ya mudah saja gitu ya, tidak ada yang dia tolak. Dimanapun majelis ilmu dia datangi, dimanapun ada informasi Zoom meeting tentang majelis ilmu, ya kan, meskipun sedang ngantuk baru datang kerja misalkan, maka dia laksanakan. Nah, namun kalau ternyata ya semangat dia dalam menuntut ilmu tidak sebanding dengan amalnya, dengan mengamalkan yang ia ketahui, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah taala, fa'lam anna nafsaka al-ma'ilata ila talabil ilmi ya an nafsu al-ammaratu bisu. Ketahuilah oleh kita bersama, sesungguhnya jiwa yang itu condong, ya, punya keinginan, punya semangat kuat dalam talabul ilmi, ternyata itu adalah an nafsu al-ammaratu bisu, adalah nafsu al-ammar, nafsu yang senantiasa terobsesi untuk mengerjakan keburukan. Nah itu ya, seolah-olah kan baik, wah dia rajin,
nuntut ilmu, dikenal sebagai penuntut ilmu. Setiap ada majelis di kota itu pasti dia ada paling depan gitu ya. Setiap ada Zoom meeting atau Google Meet pasti ada nama dia. Nah, tetapi dalam mengamalkannya dia melenoi gitu ya. Nah, maka ketahuilah bahwa jiwa model seperti itu, kata Imam Al-Ghazali, itu an-nafsu al-ammaratu bisu. Berangkatnya dari jiwa ammar ya, yang senantiasa menuntut, memerintahkan kepada keburukan. Wa qadin tahadat muti'atan lisyaitani al-la'in liyudalliyaka bihabli gururihi. Wa qadin tahadat muti'atan lisyaitani al-la'in ya, dan dia bangkit dalam menuntut ilmu itu patuhnya kepada siapa? Lisyaitani al-la'in, kepada syaitan yang dilaknat, yang terlaknat. Jadi semangatnya dia itu, obsesinya dia itu ya ingin belajar qiraah al-asyarah misalnya, ingin dapat sanad tertinggi dalam Al-Qur'an, tetapi tidak sebanding dengan perilakunya, dengan sikapnya. Hati-hati. Waqadin tahadat muti'atan, dia itu bangkit punya keinginan seperti itu tuh muti'atan, sebetulnya dia itu taatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tetapi lisyaitani allain, kepada syaitan yang terlaknat. Liudalliyaka bihabli gururihi ya, supaya setan itu menarikmu bihabli gururihi, dengan tali tipuannya. Fayastadrijaka bimakidatihi ila ghamratil halaki, dan menarikmu perlahan-lahan bimakidatihi, dengan tipu dayanya, ila ghamratil halaki, ke jurang kehancuran. Wa qasduhu ayyurawija alaika syarra fi ma'ridil khairi hatta yulhiqaka bil akhsarina a'mal. Nah, si setan ini itu maksudnya ayyurawija, menyebarkan kepadamu itu keburukan, fi ma'ridil khairi, namun yang nampaknya kebaikan gitu ya. Hatta yulhiqaka, sehingga menghampirimu, bil akhsarina a'mala, sebagai orang yang rugi ya, al akhsarin ya, orang-orang yang rugi a'mala, di dalam amalnya. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya, yang apa yang ia lakukan itu di kehidupan dunia itu ya melenceng ya. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, namun mereka itu menyangka bahwa apa yang dia lakukan itu adalah kebaikan. Nah, ini kan sebagaimana dicitir oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Merasa sudah melakukan kebaikan, ya, bahkan nampaknya pun dia adalah orang baik. Namun, ya, ada aspek-aspek yang membuat apa yang dia lakukan itu salah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, dia kira bahwa apa yang ia lakukan itu adalah kebaikan, padahal justru sebaliknya. Nah, iwan wa rahimahumullah, wa inda zalika yatlu alaika syaitanu fadlal ilmi wa darajatal ulama. Nah, ketika dalam hal demikian itu, syaitan itu membacakan kepadamu ya, mengingatkan kepadamu fadlal ilmi wa darajatal ulama, tentang apa? Keutamaan ilmu, keutamaan ya, level-level ulama, derajatnya para ulama, ya kan? Wa ma warada fihi minal akhbari wal asar, dan apa-apa yang disebutkan di dalamnya berupa akhbar, asar ya, dari generasi salafus saleh terdahulu kita, atau dari hadis-hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi seseorang termotivasi dengan keutamaan menuntut ilmu. Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman. Barang siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalannya ke surga. Terobsesi, termotivasi dengan hadis ini. Atau dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah tinggikan derajat orang yang beriman dan juga orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Wah. Nah, dengan ayat ini, dengan hadis ini, dia terobsesi untuk benar-benar bangkit menuntut ilmu. Wa yulhika an qaulihi sallallahu alaihi wasallam, namun di sisi lain setan itu melalaikanmu dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manizdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Barang siapa yang ilmunya bertambah tetapi ibadahnya tidak semakin getol ya, hidayahnya tidak semakin bertambah, lam yazdad minallahi illa bu'da, maka tidak menambah apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali semakin jauh.
Nah ini, kalau dengan ayat-ayat atau hadis-hadis tentang keutamaan ilmu, dia terobsesi, makanya dia semangat untuk belajar, untuk menuntut ilmu. Tetapi si setan itu dia melalaikan kita dari hadis-hadis model seperti ini, gitu ya, yang memberikan peringatan kepada siapapun yang ilmunya semakin bertambah, tetapi amalnya tidak semakin getol, tidak semakin semangat. Maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lam yazdad minallahi illa bu'da. Tidak menambah apa-apa di sisi Allah itu illa bu'da, kecuali jauh, semakin jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah makanya kan dikatakan oleh para ulama, sebaik-baik ilmu itu adalah maqarraba ilallah, adalah ilmu yang semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Juga wa'an qawlihi sallallahu alaihi wasallam, juga setan itu melalaikan kita dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna asyaddan nasi azaban yaumal qiyamah, sesungguhnya orang yang paling dahsyat azabnya ya di hari kiamat itu adalah alimun, orang alim, orang berilmu, lam yanfa'hu Allahu bi ilmi, namun Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kemanfaatan atas ilmunya. Ilmunya banyak tetapi tidak bermanfaat. Nah, makanya eh, Ibnu Ruslan di dalam Nadom Zubadnya itu mengatakan berkenaan dengan orang alim, orang berilmu, tapi dia tidak mengamalkan ilmunya itu wa alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Kata Ibnu Ruslan, setiap orang yang berilmu namun dia tidak mengamalkan ilmunya mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Dia itu akan disiksa sebelum disiksanya orang-orang penyembah berhala. Gitu ya. Ini pengingat bagi kita. Orang melakukan kemaksiatan boleh jadi karena tidak tahu, ya. Nah, masih ada potensi dia itu tidak diazab, tidak disiksa karena apa? Ketidaktahuannya. Apalagi tidak tahunya jahilnya itu adalah jahil yang makzur, yang dimaafkan. Tetapi kalau orang sudah tahu, sudah berilmu, dia tidak beramal, maka ini sudah pasti diazab, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Sudah tahu ilmunya, tetapi dia tidak laksanakan. Kemudian an qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga setan itu melupakan kita dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, marartu lailata usriya bi ila sama'i bi aqwamin tuqarradu shifahuhum bi maqarid minnar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam ketika aku diisrokan, ya, aku melewati langit yang di sana itu didapati ada orang-orang yang tuqarradu shifahuhum, dipotong-potong tuh lidahnya itu bimakorido minar, dengan alat potong dari api. Fakultu, kemudian aku bertanya, man antum, siapa engkau? Faqalu, kemudian mereka berkata, kunna na'muru bil khairi wala na'tihi. Kami itu dulu menyuruh kepada kebaikan wala na'tihi, namun kami tidak melaksanakannya. Wananha anisyari, kami itu dulu mencegah dari keburukan, wanatihi, tapi justru kami melaksanakannya. Nah ini, itu pernah didapati kondisi ya orang-orang yang ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan Isra Mi'raj ya pada malam ketika beliau diisrokan, beliau mendapati ada sekelompok orang yang tuqarradu shifahuhum ya dipotong-potong si mulutnya itu bimakori dominar ya bimakori dominar dengan alat potong dari api. Ketika ditanya, siapa engkau itu? Aku itu adalah orang yang dulu itu menyuruh kepada kebaikan namun tidak melaksanakan, mencegah dari keburukan tapi malah melaksanakan. Nah, makanya kan dikatakan masalul ladzi yu'allimun nasa al khair wa yansa nafsahu masalul fatilah, perumpamaan orang yang ngajari orang lain kebaikan, tapi wayan nafsahu, dia itu melupakan dirinya. Ya, diajarkan pada orang lain. Ini wajib, itu haram. Ini boleh, itu tidak. Tapi dirinya tidak melaksanakan. Maka kata Nabi, masalul fatilati tudi ulinnas wa tahraku nafsah. Seperti sumbu lampu. Sumbu lampu itu menerangi yang lain, namun dirinya sendiri kebakar. Gitu ya. Fa'iyaka ya miskinu ina litazwirihi wa tadalla bihabli gururihi. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, fa'iyaka ya miskin, hati-hatilah ya miskin. Miskin. Jadi ini sebagai seruan yang ingin menimbulkan kesan kepada kita ya akan kelemahan kita menghadapi tipu daya setan. Fa'iyaka ya miskinu ina litazwirihi ya.
hati-hatilah kita semua antuzina litazwirihi. Ya, hati-hati supaya kita itu tidak tunduk terhadap tipuan setan, wa tatadalla bihabli gururihi, dan terikat dengan ikatan tipuannya. Fawailul lil jahili haitsu lam yata'allam marratan wahidatan. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, celakalah orang jahil, orang bodoh, haitsu lam yata'allam marratan wahidatan, ya. Dia tidak belajar satu kali. Wa wailul lil alim, dan celakalah bagi orang yang alim, haitsu lam ya'mal bi ilmihi alfa marratin, ya. Karena dia tidak mengamalkan dengan ilmunya alfa marratin, ya, 1000 kali. Jadi lebih celaka orang yang berilmu dan dia tidak mengamalkan ilmunya dibanding dengan orang jahil, ya, orang yang bodoh. Boleh jadi karena dia tidak mengamalkan ilmunya itu, tidak beramal itu karena memang tidak tahu ilmunya. Iwan wafatilah rahimahullah, ya. Wa'alam rahimakallah, ketahuilah, semoga Allah merahmati kita semua. Kata Imam Al-Ghazali, annan nasa fi talabil ilmi ala salasati ahwalin. Manusia itu dalam hal menuntut ilmu ada 3 jenis, ada 3 kondisi. Yang pertama itu rajulun talabal ilma liyudakhirahu zadan ilal ma'ad. Seseorang menuntut ilmu itu dalam rangka berbekal untuk hari nanti di akhirat. Walam yaksid bihi illa wajhallahi ta'ala wad daral akhir. Tidak ada maksud lain baginya kecuali keridhaan Allah Ta'ala dan hari akhirat. Fahaza minal faizin. Orang model seperti ini adalah orang yang al-faizin, orang yang beruntung, orang yang berbahagia. Ini yang pertama. Yang kedua, ada juga warajulun tolabahu liyasta'ina bihi ala hayatihil ajilah. Yang kedua itu ada orang dalam hal menuntut ilmunya itu liyasta'ina bihi ala hayatihil ajilah. Dengan ilmunya dia ingin menopang kehidupannya yang sekarang, kehidupan akhirat. Menuntut ilmu dalam rangka apa? Dalam rangka urusan duniawi, ya. Ingin menambah harta, ingin mendapatkan jabatan. Al-ajilah itu hari ini, dunia, untuk urusan dunia. Wayana labihi al-izza wal jaha wal mal. Dia menuntut ilmu itu dalam rangka meraih dengan ilmu itu al-izza, ya, wal jah wal mal, ingin mendapatkan kemuliaan, kedudukan, harta. Nah, wa huwa alimun bidzalika, ia sendiri tahu akan maksudnya itu, ya. Dia pun mustairun fi qalbihi raqaqata halihi, dia pun menyadari akan perkara tersebut. Waduh, saya itu menuntut ilmu sebetulnya nggak ikhlas-ikhlas banget, nggak semata-mata karena Allah. Saya tuh menuntut ilmu sebetulnya ya ingin jabatan saja, ya, ingin mendapatkan posisi saja. Dia pun menyadari akan hal itu, ya kan? Mustairun fi qalbihi raqaqata halihi. Dia menyadari dalam hatinya itu, ya, perkara ini, wahisata maksodihi, dan buruk maksudnya ini. Nah, maka kata Imam Al-Ghazali, fahaza minal mukhatirin. Orang model seperti ini berada di dalam bahaya, ya, berada di dalam bahaya. Fa'in ajalahu ajaluhu qabla taubah, maka kalau ternyata ajalnya keburu datang sebelum dia taubat, khifa alaihi su'ul khotimah, dikhawatirkan dia itu akan terjatuh kepada su'ul khotimah. Wa baqiya amruhu fi khotoril masyiah, dan dia akan senantiasa terus menerus kondisinya, ya, dalam bahaya kehidupan seperti itu. Dia sudah menyadari, aduh, niat dalam menuntut ilmunya buruk, ya, tidak sebagus level yang pertama tadi. Nah, berarti dia itu berada di jurang berbahaya. Masih mending kalau sebelum meninggal dia keburu bertobat, memperbaiki niatnya. Tapi kalau keburu meninggal, ja'ahu al-mautu, ya, qabla taubah, datang kematian sebelum taubat, maka khifa alaihi su'ul khotimah, khawatir dia itu akan terjatuh kepada su'ul khotimah. Wa in wufiqa li taubati qabla hululil ajal, jika dia itu diberikan taufik oleh Allah untuk bertaubat sebelum datang ajal, wa adofa ilal ilmil amal, dan dia itu dengan ilmunya kemudian beramal, wa tadaraka ma farata minhu minal khalal, dan dia menambal apa yang ia lalaikan dari yang kosong-kosongnya itu, dari yang pernah dia lalaikan, iltahaqqa bil faizin, maka tentu orang yang ini pun akan dipertemukan, akan sama dengan al-faizin, ya, dengan orang-orang yang berbahagia model yang pertama tadi. Fa inna ta'iba minadz-dzambi
kaman la dzanbalahu. Karena orang yang taubat dari dosa, kaman la dzanbalahu, seperti orang yang tidak berdosa. Nah, Iwan wa akhwati rahimakumullah. Kemudian ada lagi yang ketiga. Warajulun salisun istahwadza alaihi syaitan. Orang yang ketiga itu adalah istahwadza alaihi syaitan. Dia dikuasai oleh syaitan. Fattakhadha ilmahu zari'atan alat takasuri bil mal. Dia mengambil ilmunya itu zari'atan ila takasuri bil mal. Dia menuntut ilmunya itu ya sebagai sarana untuk memperbanyak harta. Wat tafakhuri bil jah, berbangga-bangga dengan kedudukan. Wat azuzi bi kasratil atba, dia pun berbangga-bangga dengan banyaknya pengikut. Ya dahulu bi ilmi kulla madkhulin, ya. Supaya apa? Ya, ilmunya itu masuk ke mana saja segala bidang gitu ya. Roja'a ayyatiya minad dunya wa tarahu. Dia itu punya harapan dengan ilmunya itu dia bisa menuntaskan ya urusan dunianya. Wa huwa ma'adzalika yudmiru fi nafsihi annahu indallahi bimakanin. Ya, dia pun dengan kondisi seperti itu di dalam dirinya dia merasa dia punya posisi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Littisamihi bisimatil ulama, karena littisafihi bisifatil ulama, ya. Dia menyifati dirinya dengan sifat ulama. Ya, penampakannya dia seperti ulama, orang berilmu gitu ya. Ya kan? Perkataan-perkataannya pun menunjukkan perkataan orang yang berilmu. Wa tarasumihi birusumihim bizayyi wal mantiki, ya kan, dia pun labeli dirinya itu ya kan, dengan label para ulama bizayyi wal mantiki, pakaiannya, perkataannya ya seperti seolah-olah ulama. Ma'ata kalubihi ala dunia zohiran wabatinan, ya. Nah sementara dia itu takalubi itu syiddati khirsihi, dia itu berlumuran, benar-benar terobsesi dengan dunia, dohiron wa batinan, baik secara dohir ataupun batin. Maka kata Imam Al-Ghazali, fahaza minal halikina wa minal hamko al-maghrurin. Orang model seperti ini adalah orang yang al-halikin, yang celaka. Wa minal hamko al-maghrurin, orang dungu yang dia itu tertipu. Nah gitu. Ini 3 model orang dalam menuntut ilmu. Ada yang al-faizin, ada yang al-mukhatirin, dan juga ada al-halikin. Al-faizin tentu adalah orang yang menuntut ilmu ya semata-mata dalam rangka berbekal untuk hari akhirat, mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ini al-faizin. Yang kedua, al-mukhatirin, dalam bahaya, dalam jurang ya, entah dia masih bisa selamat atau justru malah terjerumus ke dalam jurang. Yaitu orang yang menuntut ilmunya itu dalam rangka untuk meraih dunia. Namun dia sadar bahwa itu tuh ya dalam dirinya ada. Nah, boleh jadi dia naik ke al-faizin, menjadi orang yang berbahagia ketika dia taubat sebelum ajal datang. Namun tidak menutup kemungkinan dia terjerumus kepada al-halikin manakala Pak datang ajal dia belum sempat taubat. Nah, namun yang ketiga ini al-halikin adalah orang yang dia tidak menyadari bahwa dalam menuntut ilmunya dia sebetulnya apa dari atan ila takasuri bilma, sarana saja untuk memperbanyak harta, berbangga-bangga ya, supaya banyak pengikutnya ya. Nah sementara dianya pun menyipati dirinya ya berpenampilan ulama, perkataannya perkataan ulama, dan dia tidak sadar akan hal itu ya. Dia berlumuran ma'atakalubihi ala dunia zohiron wa batinan, ya kan. Dia itu punya obsesi yang kuat dalam dunia baik secara dohir atau batin, maka fahaza minal halikin, inilah terkategori orang yang celaka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Tuhan wa rahimahumullah. Sepertinya sampai poin ini dulu. Insya Allah nanti kita akan sambung pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ya ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, pengingat bagi kita semua untuk senantiasa meluruskan niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sekedar semangat dalam menuntut ilmu, tetapi juga harus diperhatikan apakah ilmu yang sudah kita miliki benar-benar menjadi ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu yang pertama ilmu yang diamalkan, yang kedua ilmu yang disebarluaskan. Kemudian apakah kita dalam menuntut ilmu itu semata dalam rangka iddikhor ya, berbekal untuk yaumil ma'ad, untuk hari esok, untuk hari akhirat, atau justru ada sisi-sisi dunia yang ingin kita dapat. Nah, ini
perkara-perkara penting yang bisa kita petik dari apa yang disampaikan dalam khutbatul kitabnya Imam Al-Ghazali fi kitab Bidayatil Hidayah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian kiranya apa yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Falyatafadhal. Mangga silakan. Baik, syukuran Ustaz atas materinya. Masya Allah, ini kita disuguhkan dengan banyaknya sifat-sifat tercela ya di dalam kitab ini, dan juga disentil ya apa saja yang sering kita lakukan di dalam kitab ini. Ada satu pertanyaan sebetulnya San, untuk saya sendiri khususnya ya, sambil menunggu dari yang lain. Ini udah ada yang raise hand dan juga yang sudah apa on cam ya. Jadi tadi kan bahwasanya setan itu senantiasa mengganggu kita ya, menggoda kita ya, sehingga perbuatan apa tadi, perbuatan baik pun ya dinilai oleh kita sebagai perbuatan yang bisa menyelamatkan kita. Padahal perbuatan yang baik itu ya ternyata itu juga atas pengaruh setan, seperti rajin ngaji tapi amalnya kurang kan gitu ya. Nah, itu nafsu apa tadi, amaratus su ya. Nah, bagaimana nih cara membedakan petunjuk itu ya dengan bisikan setan gitu kan. Jadi ini betul-betul petunjuk dari Allah gitu kan. Dengan bisikan setan bagaimana nih cara kita merasakan atau mengetahui eh, hal ini? Iya, eh, tidak ada salahnya orang ketika kaitannya dengan menuntut ilmu dia terobsesi, ya punya semangat untuk menuntut ilmu, ya kan? Nah, namun juga harus terus ini dijaga supaya tidak dimasuki lagi oleh setan yang berikutnya. Karena kan kita mengenal setan itu talbisul iblis. Jerat-jerat setan itu masuk dari berbagai macam lini. Orang sudah berhasil dia bangun subuh, ya, kemudian wudhu, kemudian dia berangkat ke masjid, namun setan kemudian masih mengganggu. Supaya apa? Supaya amalnya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa misalkan ria, ya kan? Dan sebagainya dalam melaksanakan ibadah. Nah, makanya tidak ada cara lain kecuali apa? Ya, yang sudah semangat menuntut ilmu terus lanjutkan menuntut ilmunya, bahkan tambah semangatnya. Namun di sisi lain, ya makanya kita mengkaji kitab Bidayatul Hidayah ini dalam rangka mendeteksi adakah kurangnya dari apa yang sedang kita lakukan ini, ya kan? Nah, adakah salahnya dari apa yang sedang kita lakukan ini, ya kan? Supaya apa? Supaya jerat-jerat setan itu bisa kita sibak, bisa kita singkap, ya. Orang yang sudah bisa menyingkap ya jerat-jerat setan, maka tentu dia akan termotivasi untuk melepaskannya. Bagaimana bisa menyingkap ya? Bagaimana bisa berlepas dari jerat-jerat setan kalau kita sendiri belum tahu ya, belum tahu akan jeratan-jeratan setan tersebut. Nah, makanya ya disinilah pentingnya kita ya untuk terus ya bersama-sama ya, jerat-jerat setan mana lagi nih yang ada pada diri kita ini yang belum tersingkap, yang belum bisa lepaskan. Nuntut ilmunya sudah semangat, alhamdulillah. Nah, tapi kita pun diingatkan oleh Imam Al-Ghazali, ya ternyata bisa jadi ada orang yang menuntut ilmu itu dia itu mutiatan, ya dia itu sebetulnya tunduk patuh terhadap apa? Terhadap setan, ya terhadap nafsu ammarah bisu. Nah, makanya diingatkan nanti dengan bidayatul hidayah kita coba secara pelan-pelan untuk apa mengkilapkan hati kita lah kurang lebih seperti itu untuk menyingkap bahkan melepaskan jerat-jerat setan seperti ini. Ya tentu yang paling utama juga kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita terbebas dari setan yang terkutuk itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah. Saat ada yang ingin bertanya nih. Bu Fitri Haryani, silahkan Bu Fitri. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri di Bandung Barat. Ustaz, ada dua pertanyaan, izin saya bertanya. Satu terkait mencari ilmu ya Ustaz. Saya pernah diajarkan oleh guru saya sewaktu saya kecil bahwa salah satu adab dan dalam mencapai keberkahan ilmu adalah kita datang ke guru kita, itu ya. Seperti yang saya lakukan waktu kecil. Nah, seiring zaman rasanya pola itu sudah berubah. Contohnya ke anak saya, Ustadz. Nah, kayak mengaji ya, Ustadz. Anak-anak sekarang itu sekolahnya dari pagi sampai sore. Bahkan kalau anak saya itu
azan maghrib baru sampai rumah Ustadz. Itu masih SD. Nah, karena saya berpikirnya kalau dia mengaji keluar lagi, itu yang jaraknya lumayan, rasa-rasanya habis waktu di jalan. Jadi saya panggillah guru ke rumah gitu. Nah, itu bagaimana dengan apakah menyalahi hukum adab mencari ilmu, dan bagaimana apakah anak saya atau saya masih memperoleh keberkahan dari ilmu tersebut, Ustadz? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, di era informasi yang sangat masif sekarang, banyak sekali ilmu-ilmu yang jujur saya sendiri pun tidak mungkin belum dalam gitu ilmunya. Jadi saya peroleh dari orang-orang yang, mohon maaf Ustadz, melabeli dirinya Ustadz gitu. Apalagi yang di medsos ya. Eh, dan setelah kadang-kadang saya perhatikan gitu. Jadi ilmunya itu memang ilmu dari kitab-kitab dan Al-Quran gitu Ustadz. Tapi lebih fokusnya ke dunia gitu Ustadz. Dan banyak itu yang followingnya orang-orang yang mengikuti ya perkataan Ustadz atau ulama tersebut gitu. Dan kadang-kadang saya pun kebawa gitu Ustadz. Iya sih ada benernya. Karena tadi ada poin bahwa Ustadz bilang pada pengamalan kadang-kadang orang mengamalkan yang enak di dia diamalkan, yang nggak enak nggak diamalkan. Nah gitu. Jadi bagaimana kita memfilter hal-hal seperti itu sekarang Ustadz? Karena sekarang di era yang saya bilang tadi informasi banyak, kita mau cari informasi di mana aja gampang sekarang, beda dengan sewaktu saya masih kecil dulu. Jadi informasi benar-benar yang pure, yang murni, yang datang dari orang-orang yang memang memang pantas sekali untuk kita gurui gitu. Demikian Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang pertama, memang di dalam Islam kita sungguh sangat ditekankan bukan hanya semangat untuk menuntut ilmu, tetapi juga beradab terhadap ilmu dan orang yang membawa ilmu. Ya, nah di antara poin yang itu relevan dengan cara kita menghormati ilmu, ya takzim terhadap ilmu dan orang yang membawa ilmu adalah mendatangi ilmu. Ya, ada ulama yang mengatakan bahwa al ilmu yu'ta wala ya'ti, ilmu itu didatangi, bukan ia yang mendatangi. Jadi adabnya kalau kita mencari ilmu, datangi gurunya, datangi majelis ilmunya, bukan ia yang diundang ke kita, gitu ya. Nah, makanya ulama masa silam itu tidak mau diundang untuk menyampaikan ilmu, meskipun yang diundangnya itu adalah seorang raja atau anak raja. Nah, seperti itu. Ini dari segi menghormati ilmu dan yang membawa ilmu, gitu ya. Nah, tapi seiring dengan perkembangan zaman, sarana sekarang yang sudah memudahkan, orang tinggal duduk manis di hadapan laptopnya, di hadapan HP-nya, kemudian dengarkan paparan dari orang yang menyampaikan ilmu. Ya, ini sarana yang mungkin masa silam belum ada, gitu ya. Nah, maka selama dia melakukan itu bukan dalam rangka meremehkan ilmu, ya tetap fokus, tetap beradab, meskipun gurunya yang datang ke rumah misalkan karena kondisi tidak memungkinkan, anaknya sudah capek dan sebagainya, ya ustadznya pun ketika datang di rumah ya dihormati, dimuliakan, bukan dalam rangka melecehkan ilmu, bukan dalam rangka seperti orang ngundang orang yang mau membetulkan sumurnya, misal mau membetulkan toiletnya, orang datang gitu ya. Tetapi ini dalam rangka karena ya ia pun rela, ia pun ridho dan kita menghormatinya, maka tidak mengapa. Ya, tentu ini tidak dalam rangka melecehkan atau meremehkan ilmu. Ya, selama kita hormat terhadap ilmu, ya kan? Selama kita memiliki sikap adab terhadap ilmu, maka ini pun bisa dilakukan sebagai alternatif. Nah, masa silam ya tentu orang itu mendatangi ilmu ya dengan sarana yang tidak sebaik sekarang, sarana informasi, maka banyak orang kemudian datang ke majelis-majelis ilmu itu dengan bersusah payah. Nah, kemudian juga yang tak kalah pentingnya ini dari segi pengorbanan. Makanya kan dikatakan ilmu itu tidak akan bisa menyerahkan diri separuhnya kalau kita pun ya meskipun kita menyerahkan diri kita seluruhnya. Artinya apa? Ya,
kalau apa yang dilakukan itu bukan dalam rangka kita berikhtiar, berusaha dalam menuntut ilmu, tetapi hanya ingin enaknya saja, ya tentu ini akan menghilangkan barokah ilmu, ya kan? Tetapi kalau kita tetap berikhtiar, ya berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan ilmu, dan salah satu alternatifnya adalah mendatangkan guru untuk anak kita, maka ya ini tidak mengapa, gitu ya. Kemudian Ustadz fokusnya ke dunia, ya. Meskipun ada perkataan bahwa undur makila wala tandur man qala. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan lihat siapa yang mengatakan. Ini benar, gitu ya. Tetapi juga kita harus selektif. Yang kita lihat itu bukan apa yang disampaikan, tetapi bahwa lisanul hal absahu min lisanil maqal. Apa yang diperbuat itu lebih fasih daripada apa yang dikatakan. Kalau gurunya atau ustadznya dikenal sebagai ustadz, gitu kan, misalnya dia sering menyampaikan masalah zuhud, waro dan sebagainya, dia bergelimang harta, gitu ya. Nah, tentu ya kalau ada alternatif yang lain lebih baik mencari yang lain lah, gitu ya. Supaya apa? Supaya ilmunya lebih barokah. Supaya apa yang dikatakan itu seia, sekata, selaras dengan apa yang diperbuat, ya. Nah, memang ya di masa sekarang boleh jadi kemudian ada orang itu terkenal, banyak followernya gara-gara viral, ya diviralkan oleh pengikutnya. Kita kemudian terbius, ya kita kemudian terbuai bahwa ini Ustadz idaman misalkan. Tapi kita tidak melihat sisi lain dari kehidupan mereka. Maka sebetulnya ya alangkah baiknya sebetulnya sebelum kita mencari yang jauh-jauh, lihat di sekeliling kita. Orang yang ngerti agama meskipun tidak dikenal, disebut misalkan kiai kampung atau ajengan tajuk, tetapi kalau ilmunya eh, ilmunya bersanad, ilmunya dia punya guru, kemudian kehidupannya pun bisa kita lihat sehari-hari. Apa yang ia ketahui itu selaras dengan ilmunya, tentu ini menurut saya lebih baik untuk kita timba ilmu dari dia. Karena ilmu yang disampaikan dan ia pun telah melaksanakan biasanya itu lebih berkesan kepada hati muridnya, kepada hati orang yang mendengarkannya. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Insya Allah nanti pada bab-bab berikutnya Imam Al-Ghazali akan banyak menelisik terkait dengan hal-hal ini. Wallahu a'lam bishawab. Baik, syukur Ustaz atas jawabannya. Berikutnya silakan. Mungkin ada yang ingin bertanya, satu atau dua orang. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya Yeni dari Jakarta. Ya, silakan. Saya mau menanyakan Pak Ustadz, kalau untuk yang perempuan itu kan lebih baik itu mendatangi maksudnya datang untuk belajar ke satu tempat atau lebih bagus mendengar di rumahnya gitu, khusus untuk perempuan. Kan kadang-kadang itu ada kajian, kebetulan di tempat saya itu ada kajian, terus ada live streamingnya juga gitu. Itu lebih utama mana kalau untuk perempuan, Pak Ustadz? Ya, nah, ini kondisional sebetulnya tergantung apa yang lebih eh, lebih aman bagi orang tersebut. Kalau memang berangkat ke tempat kajian, dia bisa terhindar dari fitnah, ya. Apalagi perempuan, misalkan majelis ilmunya jauh malam-malam, ya kan ada kekhawatiran-kekhawatiran, maka lebih baik ya menyimak live streamingnya. Tapi kalau dirasa lebih aman, datang ke majelis ilmu, ya kan, secara langsung bersama-sama, apalagi ditemani oleh mahramnya, tentu ini lebih baik. Dalam rangka apa? Dalam rangka perjalanan menuju majelis ilmu, duduk di majelis ilmu, tentu ini punya keutamaan yang lain, gitu ya. Jadi di pertimbangan seperti itu yang harus kemudian menjadi patokan mana yang lebih afdol seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Syukran Pak Ustadz. Ya, Afwan. Iya. Ada lagi satu lagi mungkin pertanyaan ya terakhir. Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Mungkin nggak ada, Ustaz. Terakhir mungkin closing statement, Ustaz. Afwan Ustadz, Oh iya, Afwan silakan. Ustadz. Hapunten, boleh saya nanya satu lagi mungkin? Ini yang sedikit mengganjal, tadi saya lupa menanyakan tentang bahwa iman itu naik turun ya Ustadz ya. Ini tentang diri saya sendiri. Mungkin sebagian orang juga pernah mengalami
eh, bagaimana menjaga giroh untuk mencari ilmu, Ustaz. Jadi yang kadang-kadang tuh kita semangat banget nyari ilmu. Kadang-kadang ilmu pun yang datang ke kita seperti ini ya Ustaz, tinggal online Zoom, itu pun malas gitu Ustaz. Gimana ya Ustaz? Gimana supaya kita tuh selalu bersemangat untuk mencari ilmu, karena memang ya keadaan sekarang yang baru masih pagi ini, pagi nih, tiba-tiba udah siang, tiba-tiba udah malam aja. Jadi kayak kita tuh kurang waktu untuk mencari ilmu sepertinya gitu Ustaz. Gimana Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, al-imanu yazid wa yankusu, iman itu naik turun fluktuatif. Termasuk juga realisasi dari iman itu, ya, ibadah itu juga kadang naik turun, termasuk di dalamnya adalah menuntut ilmu. Nah, maka tentu tidak ada cara lain bagi kita semua. Yang pertama, yang paling mendasar ya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang jangan kita lupakan, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik, ya. Berdoa, minta tolong kepada Allah supaya apa? Supaya kita ini menjadi hambanya untuk ditolong oleh Allah. Untuk apa? Senantiasa mengingat Allah, bersyukur kepadanya, wa husni ibadatik, dan ibadah yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk di dalamnya adalah menuntut ilmu. Nah, secara teknis ya kita di zaman sekarang itu harus jaga circle, harus jaga persahabatan. Jangan sampai kita ingin tergolong orang yang selalu semangat mencari ilmu, tetapi lebih banyak bersahabat dengan orang yang bukan ahli ilmu, gitu ya. Nah, maka circle ini juga bisa menjadi penyemangat kita menuntut ilmu, ya. Coba sekarang cek di HP-nya, grup HP-nya, ya, apa, WA grupnya itu lebih banyak WA grup yang isinya adalah teman-teman yang sedang mencari ilmu, atau grup-grup yang lain. Nah, itu yang paling sederhana. Kalau isinya WA grupnya itu lebih banyak adalah circle, ya, pertemanan dalam hal mencari ilmu, insya Allah ini di antara cara paling sederhana kita akan senantiasa diingatkan untuk apa? Untuk semangat mencari ilmu, ya, gitu. Dan juga kita harus senantiasa membaca atau mendengarkan kembali fadilah-fadilah menuntut ilmu. Itu di antara hal yang bisa kita terus menjaga semangat bara kita dalam menjaga ilmu. Makanya kan tidak sedikit para ulama itu yang secara khusus mengarang satu kitab yang isinya apa? Semangat mencari ilmu. Fadilah, keutamaan mencari ilmu. Termasuk di dalamnya adalah adab-adab. Dalam rangka apa? Dalam rangka senantiasa menjaga semangat ini. Nah, ini juga harus senantiasa kita baca. 2 bulan baca lagi. Baca aja, kan ini hal yang untuk mengingatkan, untuk menaikkan lagi semangat kita menuntut ilmu. Ya, membaca kisah-kisah para ulama terdahulu dalam menuntut ilmu. Ada buku misalkan Qimatu Zaman Indal Ulama, nilai waktu di sisi para ulama. Nah, buku-buku semacam ini, atau kitab-kitab semacam ini yang ya dianjurkan untuk senantiasa dibaca lagi dalam rangka apa? Menjaga semangat menuntut ilmu. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah. Ada satu pertanyaan, tapi karena waktu sudah tidak memungkinkan ya, karena Ustaz Burhan juga mau beraktivitas ya. Jadi mohon maaf, nanti mungkin pertanyaannya ini bisa kita PR-kan untuk di hari Ahad malam itu ya, kajian Ahad malam bersandar itu bisa ditanyakan Bu siapa ini? Bu Fitri ya, Bu Fitri Handayani. Ustaz, silahkan terakhir mungkin closing statement atau nasihat untuk kita semua. Mudah-mudahan dengan kajian ini ya, atau hadirnya kita menuntut ilmu di pagi hari ini bertambah berkah dan semakin semangat lagi untuk beraktivitas menunaikan ibadah dengan hati yang bersih. Insyaallah. Silakan. Baik, Iwan wa ahwat fillah rahimakumullah, para sahabat Al-Quran. Alhamdulillah telah kita duduk bersama, bermuwajahah kurang lebih 1 jam di sini dalam rangka taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sudah membahas beberapa poin dari apa yang disampaikan oleh Hujjatul Islam, Imam Al-Ghazali. Itu mudah-mudahan menjadi awal yang baik kita untuk terus menuntut ilmu dan meluruskan niat dalam mencari ilmu itu, dan juga mengusahakan ilmu yang kita dapatkan itu menjadi ilmu yang bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ini doa yang senantiasa harus kita panjatkan. Demikian kurang lebihnya. Mohon maaf. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi
Jazakallah. Syukran jazakallah wa jazakumullah Jazakumullah khairan khairan. katsiran pada sahabat Al-Quran dan juga mahasantri ruang sana dan juga jamaah. Jadi insya Allah setiap hari Kamis ya kami informasikan bahwa akan ada kajian rutin setiap Kamis ba'da subuh jam 5.15. Ya, ini tiga kitab ya, kitab Bidayatul Hidayah yang tadi kita kaji, kemudian kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran tentang studi-studi ilmu Al-Quran karya Imam Asyuti dan juga kitab Tanqihul Qaul ya tentang keutamaan-keutamaan agar kita semangat di dalam beribadah. Jadi terus stay ya dan juga ikuti kajian ruang sana setiap hari Kamis pagi dan juga Ahad malam. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah untuk kita semakin baik di dalam amal, semakin bersih hati kita, semakin kita bertambah takwa ya. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Mudah-mudahan dengan cara kita bertakwa, cara kita senantiasa berbuat baik, Allah memudahkan segala urusan kita di dunia dan juga di akhirat. Amin ya Allah ya alamin. Akhirul kalam kita tutup dengan hamdalah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Ayakum jami'an.